yang komplain gitu ya, karena ternyata disuruh baca pun agak susah gitu ya, suruh baca, sudah disediakan materinya juga nggak baca gitu ya, maunya saya mesti harus apa, harus nerangin juga gitu ya, ini apa, proses bisnis itu apa, manajemen proses bisnis apa, dibacain tuh satu-satu ya, sampai asiknya itu mana ada yang tidur juga nih di depan monitor ini. Gawat juga ini ya, sudah kuliah capek-capek gitu ya, nerangin dengan semangat tapi mahasiswa pada tidur ya, gitulah ya nasibnya dosen. Jadi kita sudah bisa lihat, nah wifi kamera, oke lah, saya mesti bisa buat apa lagi kalau begitu nyatanya. Mulai di share, saya akan terangkan 9 slide saja, jangan khawatir, yang sudah keburu ngantuk nanti bisa lanjutkan tidurnya, tolong kesempatan saya diberikan kepada saya untuk bisa merangkan 9 set aja, 9 ya. Karena ada 18 nih, 18 saya sudah porting 9 dulu, nanti 9 lagi akan saya jelaskan kemudian. Ya, materi ini tuh membantu kalian memahami apa yang mesti dikerjakan dan tugas kelompok, dan apa yang bisa kalian siapkan tuh apa membuat laporan studi kasus yang menjadi beban kuliah kita selama 1 semester ya. Ya, mulai dari awal. Kita akan tahu dari sini apa yang mesti dikerjakan, karena seringkali istilah proses bisnis itu bukan sesuatu yang lazim. Bukan lazim ini adalah banyak orang yang belum tidak sengaja gitu ya, untuk melihat bahwa apa yang dia lakukan selama ini ketika bekerja itu adalah suatu proses bisnis. Nah, mereka itu menyebutnya berbeda-beda istilahnya. Ada yang nyebut ini bagian dari deskripsi kerjaan saya. Apa yang kita lakukan ini adalah disebut mengacu pada standar dan operating prosedur dan standar operasi di perusahaan saya. Nah, begitu ya. Ada yang menyebut bahwa ini saya melakukan kerjaan setelah disuruh ya, setelah disuruh melakukan kerjaan ini urutannya begini. Ketika awal saya bekerja sudah diberitahu instruksinya seperti itu, sehingga saya melakukannya rutin seperti itu. Alasan lain tidak ketahui gitu, apakah itu ada dokumen, jenis pekerjaan seperti apa, beban kerja seperti apa, ya, sehingga jujur aja pekerja yang melakukan tugas seperti itu kurang begitu apa berkembang, dan dia akan kecewa setelah beberapa tahun bekerja karena melihat beban kerjanya ternyata dengan risikonya itu tidak sebanding dengan gajinya, baru mereka komplain ya, karena dari awal memang tidak tahu ukuran bekerjanya seperti apa, beban kerjanya seperti apa, tanggung jawab dia apa ya, kemudian gajinya itu setara tidak dengan risiko pekerjaannya. Itu juga mereka tidak tahu karena tidak pernah ditunjukkan dokumen dan kontribusi mereka terhadap seluruh proses seperti apa. Akibatnya mereka sendiri merasa diri sudah melakukan kontribusi atau jasa, kontribusi yang besar perusahaan, tapi tidak diberikan reward yang layak. Nah, ini adalah kesalahan dari awal ya. Jadi jangan hanya sekedar tahu saja tapi tidak diterapkan. Pemahaman dalam proses bisnis ini juga membantu para fresh graduate, para lulus yang baru lulus sarjana wisuda S1 untuk bisa menentukan gaji dia ketika dia dilibatkan dalam pekerjaan dalam suatu perusahaan. Dilihat dulu mereka sudah terlibat dan bisa berkontribusi apa saja sehingga layak dapat gaji itu. Jangan membabi buta minta gaji gede tapi kontribusinya tidak ada atau kecil gitu ya. Kontribusinya kecil tuh minta gaji gede, terbebani perusahaan gitu yang layak gitu loh. Ya, dari awal ditanya itu saya kontribusinya seperti apa Pak terhadap seluruhan proses bisnis yang gimana. Saya bagiannya sebelah mana gitu. Sehingga layak kalian menentukan bahwa tanggung jawab dan pekerjaan mereka itu layak dihargai sekian gajinya gitu. Jadi jangan lantas nanti merasa kecewa, kemudian kecewa itu terbawa-bawa kemana-mana, dampaknya, kerjaan dan tugas dan sebagainya, ya, sehingga itu akan mengakibatkan keseluruhan kinerja kalian menjadi kurang seperti yang diharapkan perusahaan dan
berujung pada pemutusan hubungan kerja. Nah, ini diawali dari pemahaman proses bisnis sendiri, karena kumpulan dari aktivitas yang dilakukan dalam koordinasi organisasi dan lingkungan teknis yang terkait, itu sebenarnya yang menjadi dasar gitu. Pengertian ini juga sudah disebut di Wikipedia, saya tidak sebutkan sumbernya Wikipedia Bahasa Indonesia ya. Saya tidak sebutkan sumbernya, itu benar pendapatnya dari bukunya Weske ya. Matthias Weske ini adalah profesor di Jerman dan juga masuk dari expert panelnya di Asosiasi Manajemen Proses Bisnis Dunia. Dan tentu saja kita punya itu tujuan bisnis yang melandasi kenapa proses bisnis dibuat seperti itu. Ya turunannya mulai dari awal ya, kita mendiskusikan visi misi pendirian perusahaan itu sampai menentukan tujuan bisnisnya ya, organisasi itu, tujuan organisasi itu ya kalau yang non profit ya. Dan dari situ untuk mencapai tujuan itu baru mereka bisa merumuskan proses apa yang mesti dikerjakan. Perlu ada marketing nggak? Perlu ada bagian operasi nggak? Perlu ada bagian pembelian tidak? Bagian penjualan nggak? Itu yang dasar, itu semua yang dasar. Jadi yang paling mendasar itu untuk jenis perusahaan dagang itu ada berapa? 3 proses utama. Pasti proses penjualan. Perusahaan dagang itu pasti ada proses penjualan. Sebelum proses penjualan dia mesti menyiapkan barangnya, ada proses persediaan barang, inventory-nya. Mana dia menyimpan barang sebelum jual. Nah, bagaimana dia bisa memperoleh barang itu? Melalui proses pembelian. Pembelian dari pihak lain yang menyediakan barang yang dia simpan untuk dijual. Ya, jadi ada proses pembelian, proses persediaan barang, inventory, dan proses penjualan. Ya, ini sudah paling dasar gitu. Dan proses pembelian ini melibatkan kegiatan disebut dengan pengeluaran kas, proses pengeluaran kas. Dan juga ketika penjualan melibatkan proses penerimaan kas. Ya, kalau itu pembayarannya lewat kas atau lewat cash tunai atau juga melalui media pembayaran yang lain. Ini bisa dilakukan kalau orang mengerti hal yang mendasar itu, baru nanti berkembang yang lain ditambah dengan macam-macam proses lain. Awalnya apa? 3 proses ini yang biasa dilakukan dalam usaha itu bisnis. Ya tidak rumit-rumit ya, kalian bisa baca itu dalam seharusnya ya sudah ada di sistem informasi akuntansi ya, sudah ada di sistem informasi manajemen, itu sudah ada itu hal mendasar urutan seperti ini. Ya tidak terlalu rumit, dan konsep sistem informasi mestinya sudah singgung sedikit tentang apa itu kumpulan dari proses atau inti dari elemen di sistem informasi itu merupakan rincian dari berbagai jenis proses, diantaranya adalah bla 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 tadi seperti yang tadi saya jelaskan, itu tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Nah, masing-masing proses bisnis ini kan dilakukan dalam organisasi. Nah, ini bisa berinteraksi gitu dalam proses bisnis yang lain gitu ya, seperti tadi ya proses penjualan berinteraksi dengan proses persediaan inventory, dan juga persediaan berinteraksi dengan proses pembelian ya. Ya, jadi penjualan tidak langsung ke pembelian ya, pembelian tidak langsung dijual, tapi masuk dulu ke persediaan ya, sehingga pembelian terkait dengan proses persediaan barang terkait dengan proses penjualan. Yang demikian ini harus dipelajari gitu loh ya. Dan itu lazimnya seperti di beberapa usaha-usaha itu ya basisnya itu gitu, tidak terlalu rumit gitu ya. Bukan hal yang luar biasa gitu seperti temuan yang. Nah, kendalanya adalah limitasinya. Ini ada tantangan yang dinamis bahwa untuk menyediakan barang yang seperti dikehendaki oleh customer kita harus bicara masalah biaya. Ini yang menjadi sensitif di sini ya, masalah yang sensitif. Masalah biaya perolehan itu akan mempengaruhi berapa yang kita jual ya kan. Pedagang seperti itu, mereka mengandalkan ada margin keuntungan, profit ya dari barang yang dibeli kemudian dijual kembali. Mereka mendapatkan keuntungan sekian karena ada biaya operasional dan biaya-biaya lain, dan juga ditambah dengan keinginan dia untuk dapat untung ya. Ya layaknya kalau mainnya ingin baik ya mestinya sekitar 10% gitu. Tapi kalau terlalu gede nanti malah tidak ada yang beli ya. Tentu saja ini tidak bisa terlepas dari unsur lain gitu ya. Umumnya jangan terlambat gitu ya, diminta sesuai dengan tepat waktu ya. Ini masalah dimensi waktu juga. Dan seperti kasus tadi pabrik bakso ya, produksi bakso tapi menggunakan bahan-bahan yang tidak yang bisa merugikan kesehatan orang, ini masuk kualitas ya. Kualitas ini seperti apa yang akan di-deliver. Ya, jangan sembarangan gitu. Jangan sembarangan itu maksudnya jangan sampai mengancam
kesehatan customer yang merugikan mereka. Karena kalau customer tidak ada, siapa yang beli produknya? Ya, dia rugi sendiri. Masa orang jualan untuk merugikan customer? Kan nggak benar ya. Sehingga secara keseluruhan apa yang kita bahas ini ada semua konsep, semua metode, semua teknik yang mendukung rancangan administrasi, konfigurasi, pengukuhan, penetapan, dan juga analisis dari proses bisnis. Jadi semua itu yang kita bahas. Kita sedang membahas itu. Ya, kita menganalisis proses bisnis karena mengetahui bahwa tidak setiap penjualan diarahkan untuk customer tertentu. Ya, tidak semua penjualan diarahkan untuk customer tertentu. Ada yang bersifat umum, ada juga yang khusus. Jadi tidak belum tentu untuk pasar umum, bisa juga untuk customer tertentu. Ya, apapun itu logiknya kita mesti harus memahami dari mana proses ini dibuat awalnya, tujuannya, targetnya untuk membuat produk outcome itu seperti apa, dan kita sudah punya gambaran customer mana yang akan melakukan pembelian. Sehingga pentingnya kita mesti harus mengetahui membuat rencana proses bisnis karena akan mengatur seluruhnya, ya, seluruhan dari proses itu. Sehingga secara eksplisit sebenarnya kita mulai memahami semua aktivitas yang berlangsung dan juga mengerti batasan eksekusinya. Jadi kita mengerti itu pabrik bakso ini awalnya mulai beroperasi dengan cara menyediakan bahan baku daging sapi ini diperoleh dari mana? Tempat pemotongan hewan seperti apa yang dia jadikan sumber dari daging ini ya? Tempat pemotongan daging sapi atau bukan? Atau jangan-jangan dia memperoleh dari yang ilegal, ngakunya daging sapi tapi bukan ya. Seperti kemarin dulu ada kecelakaan ketika mereka menjual daging sapi, ternyata yang dijual bukan daging sapi, sehingga para pembelinya pada bingung, sebenarnya daging sapi atau bukan ya. Yang B2 itu ya, kasus B2, temuan kasus B2 ya, yang mengakibatkan orang pada jadi ragu-ragu ini ya. Sebabkan karena sering para pedagang kaki lima dan para penjual ini ya tidak semata-mata teliti seksama gitu ya dalam menentukan sumber dagingnya dari mana, sumber barang yang dia olah dari mana, khususnya restoran, rumah makan itu ya. Itu karena tidak sesama dan mereka ketika mengolah makanan menganggap ini masih sama kualitasnya dari sebelumnya sehingga tidak perlu khawatir gitu. Padahal nyatanya bisa saja di supplier itu karena tidak punya standar mengadakan jenis daging yang berbeda. Ada yang menjual daging kuda, ada yang menjual daging yang B2 ya. Sehingga customer merasa dalam tanda kutip tertipu ya karena standar ini tidak diterapkan di restoran, rumah makan itu untuk memperoleh sumber bahan baku yang benar. Ini yang mesti harus jadi sorotan di proses. Ini sudah terjadi lama di masyarakat kita, itu sering berulang masalah ini disebabkan karena ya dianggap sepele. Dan sekarang sudah ada isu tentang masalah sertifikasi halal. Ya, penting sekali untuk perusahaan itu punya sertifikasi halal, khususnya untuk melindungi masyarakat konsumsi, consumer itu adalah customer, maksud saya customer yang mayoritas adalah muslim. Kita mesti lindungi mereka ya. Baiknya sebanyak mungkin yang kita bisa raih sekarang ini. Kalau tidak bisa diraih dengan sertifikasi halal karena macam-macam alasan, kalian bisa bantu mereka dengan membuat pemodelan dan menelusuri menganalisis apakah ini untuk produk dan layanan jenis halal tidak ya. Jangan sampai ada campur tangan yang unsur-unsur yang membuat proses kehalalan itu terusik ya, jadi tidak halal lagi gitu ya. Ya, ada warung kopi katanya mengaku ini adalah usaha halal gitu, layanan halal, produknya halal semua, ternyata kopinya dicampur dengan hal-hal yang pakai alkohol umpamanya. Ngerti kan ya? Paham ya? Itu juga tidak halal gitu ya. Jangan sampai ada kejadian seperti itu. Itu kalian bisa sebenarnya punya peran besar untuk membantu itu ya, dengan melakukan penelusuran proses itu. Meskipun tidak resmi menjadi penelusur dari petugas pemeriksaan halal, tapi kalian bisa membantu mereka untuk bisa memahami bagaimana suatu proses itu menentukan hasil outcome yang nanti berdampak pada masyarakat muslim. Itu peran kalian, saya ajak kalian untuk berpikir ya, dan kemudian bertindak gitu dengan amalan yang bisa kalian lakukan
dalam melakukan tugas di mata kuliah ini. Sampai sini sudah paham belum? Masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Ya, jadi kita melakukan apa itu? Analisis, perbaikan, improvement, dan juga penegakan ini ya, penegakan atau pelaksanaan pengukuhan sesuai dengan aturan pemerintah, compliance dan sebagainya, itu enactment ya. Jadi kalau umpamanya kalian menjadi petugas seperti yang saya harapkan itu, meskipun tidak resmi dan dari lembaga yang apa, kebetulan mungkin belum semuanya jadi pendamping halal ya, petugas pendamping halal, itu bisa membantu siapapun objek yang kalian ajak kerjasama dalam tugas ini, itu bisa memahami bahwa proses mereka itu harus bisa diterima oleh masyarakat muslim, karena kalian dari kampus UIN ya, kalian sudah terdidik untuk bisa mengetahui produk klien halal itu jenisnya seperti apa, proses yang bisa diurus, sertifikasi halalnya seperti apa. Ini mulai dari proses bisnisnya. Kalau kalian sudah menyangkut zat-zat yang kimiawi dan sebagainya bukan seperti sekalian, ya tentu saja kalian tidak perlu terjun ke sana. Yang perlu kalian telusuri aja di sisi prosesnya saja, ya, proses layanan, bukan zat-zat yang dilibatkan gitu ya. Kalau kalian tidak mengenali alkohol, ya jangan lantas kalian ikut-ikutan menilai, oh ini sudah pakai alkohol, padahal tidak dipakai, kalian tidak tahu alkohol bentuknya seperti apa gitu ya. Itu jangan ikut-ikutan seperti itu. Yang penting kalian pelajari prosesnya. Di situ kalian bisa tahu bahwa proses ini setidaknya sudah berjalan baik gitu ya, tidak ada melibatkan unsur-unsur yang menyebabkan tingkat halal itu diragukan. Ini yang slide kelima. Sebenarnya kita juga mendorong ya upaya berkelanjutan perbaikan proses pada setiap organisasi yang kita bantu untuk kita telusuri prosesnya. Sehingga sebenarnya kita itu bukan hanya dari sisi customer melihat bahwa ekspektasi customer sudah terpenuhi, tapi membantu manajemen untuk memudahkan proses pengawasan, monitoring, sehingga mereka bisa secara optimal meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Karena untuk demikian itu harus tahu acuannya dari mana, temuannya apa, masalahnya di mana gitu. Nah, dengan menelusuri proses itu bisa tahu. Itu inti yang utama. Nah, berikutnya adalah seringkali ini berjalan secara manual, sehingga kita perlu ada satu panduan gitu, yang mengacu pada proses partisipan, proses owner ya, proses owner itu pemilik dari proses ya, dan juga proses partisipan apa siapa saja yang terlibat dalam proses ya. Apakah itu sudah sesuai dengan apa acuan yang dibuat oleh perusahaan internal, kebijakan perusahaan, atau juga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di pemerintah, di masyarakat, di industri ya. Dan lebih penting lagi, mereka menjadi tahu sebenarnya nilai tambah keuntungan perusahaan terkait dengan penggunaan manajemen proses bisnis itu seperti apa. Nah, ini perlu dibantu dengan sistem. Kalian bisa bantu itu untuk bisa melakukan pengawasannya seperti apa. Disebut dengan proses aware information system. Nanti ketika waktunya akan kita bahas. Dan sistem ini sebenarnya nanti akan membantu mereka mendorong bagaimana mengkoordinasi seluruh proses yang terlihat yang bisa dikontrol itu dengan menegakkan atau mengarahkan mereka sesuai dengan perbaikan yang diinginkan. Jadi ada enactment, pengukuhan, untuk bisa menjalankan proses seperti yang ditentukan, ya, bukan sesuai dengan aturan, taat aturan dan sebagainya, itu semua terpenuhi. Secara umum kalau kita perhatikan, kalau di tengah ada proses apa yang akan dijalankan dalam sistem bisnis, maka semua input yang kita masukkan menentukan output. Dan output ini keluaran akan memberikan umpan balik. Jangan sampai umpan balik ini tidak kita perhatikan. Karena nanti input ini akan terpengaruh dengan adanya feedback. Jadi seringkali kita sepelekan feedbacknya. Kita gunakan input yang sebelumnya ada, tapi tidak tahu apakah input ini cocok atau tidak. Nah, seringkali seperti itu. Sehingga yang terjadi adalah kita sendiri kurang bisa mengetahui dan berkembang gitu untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Oke ya, jelas ya? Jelas, Pak.
Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau kita bicara dalam kaitan sistem bisnis ini, sebenarnya kita detailkan dan merincikan dalam bentuk pembahasan proses bisnis. Jadi suatu sistem bisnis atau kita ingin buat sistem informasinya apapun aplikasinya, itu mengacu pada proses bisnis yang baku, yang formal, yang sudah disepakati. Kalau tidak ada yang baku, sulit sekali untuk dibuat aplikasinya. Saya bingung itu banyak mahasiswa yang ngerti. Ada mahasiswa minta bimbingan, Pak, kita mau ada ikut kompetisi pembuatan aplikasi di apa di kota lain, universitas lain, bertanya begitu, kemudian mereka bilang, untuk bisa memahami masalah kita melihat dari meniru dari aplikasi yang sudah ada, Pak. Dari fitur-fitur yang ada itu kita bandingkan, kemudian kita cari tahu mana fitur yang sudah ada dan mana yang belum ada. Yang belum ada itu yang kita usulkan. Jadi caranya menemukan masalah dalam sistem itu dengan membandingkan fitur dari aplikasi yang sudah ada sejenis. Ya, mentang-mentang dia bisa mengakses Play Store dan sebagainya, di situ dia bisa membandingkan antara aplikasi dan menambahi bahwa ini tidak ada fitur ini, itu masalahnya. Jadi ketiadaan fitur itu jadi masalah, temuan masalah coba. Cara berpikir begini kan gimana ini? Pantesan aja kita tidak pernah dapatkan aplikasi yang cocok. Tidak menelusuri dari proses yang sungguhnya terjadi. Main banding-bandingin dengan aplikasi yang ada, ini gimana cara berpikir kayak gini? Ya, ya, siapa yang ngajari begini gitu. Tidak pernah diajari dalam sistem informasi itu temuan masalah dilihat dari membandingkan antar aplikasi. Ya, orang proses yang baku aja dia tidak tahu seperti apa. Saya tanya proses yang baku seperti apa sebenarnya yang ingin buat kayak dia tidak tahu, Pak. Loh, kamu kan mesti amati dulu dari apa yang terjadi. Karena membuat aplikasi untuk rumah sakit hewan, untuk klinik dokter hewan kan mesti tahu dulu gimana cara prosesnya di sana. Kalau tidak tahu prosesnya itu ada, Pak, yang ini apa yang apa kerja di klinik ya. Kalau kerja di klinik kan mesti harus ada dokumennya, seperti apa proses pelayanannya, dari mana proses pelayanan itu dimulai. Ketika customer datang itu bagaimana treatmentnya, sampai selesai layanan bagaimana treatmentnya, outcome-nya apa, hasilnya apa dari pelayanan itu. Jadi tidak mudah, bukan membandingkan antar aplikasi, kemudian tiadaan aplikasi itu jadi satu masalah, ya. Masih ada yang seperti itu. Saya nggak tahu bagaimana cara mereka memahami sistem. Itu sistemnya seperti sama dengan aplikasi. Sistem sama dengan aplikasi. Sehingga akibatnya apa? Semua sistem itu adalah aplikasi. Padahal belum tentu dulu itu sistem disebut aplikasi. Aplikasi kan baru-baru aja ada komputer, ada internet. Sistem juga ada dari dulu. Ya, bagaimana memahami sistem dulu? Ketika semuanya belum berjalan secara komputerisasi, apa itu bukan sistem? Ya sudah sistem. Prosesnya apa gitu. Yang ada dari dulu memang sistem di dalamnya banyak proses. Prosesnya apa saja. Nah, di setiap proses itu kemudian orang berpikir mana yang perlu dijalankan dengan baik, dengan lancar. Ya, ini sudah azan. Saya break sebentar 5 menit untuk mendengar azan. Setelah itu kita kembali lagi.